Yesus. Mari saudara, di saat kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi masalah saudara saat ini, di saat badai datang di dalam kehidupan kita, di saat masalah datang dalam kehidupan kita, kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita mengagungkan Tuhan, kalau kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Hallelujah.
bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai urapi hamba-Mu yang akan membagikan berkat firman-Mu bagi kami semua. Tutup bungkus kami semua yang hadir dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Benar. Ya, puji Tuhan, lewat pujian kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Dan Tuhan sudah disenangkan lewat pujian kita. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini ada hamba Tuhan yang dipercayakan atau boleh ada bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya saudara, tetap kita menjaga hadirat Tuhan, bekerja terus sampai selesai dalam ibadah kita pada hari ini. Amin. Saudara, dan serahkan kepada hamba Tuhan nanti memperkenalkan diri. Shalom. Sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa ya. Setiap saya di daerah atau dimanapun, kalau saya tanya apa kabar, mereka selalu berkata luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Luar biasa adalah karena karena kita sebagai pengikut Kristus, nama kita sudah tercatat di surga. Kan tadi baru baptisan air itu ya. Karena di dalam Yesus kita memiliki keselamatan. Ya, itu keselamatan pasti. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Luar biasa yang kedua adalah Yesus telah datang ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Dia memberikan pengampunan dosa kepada kita. Ya, darahnya telah tercurah. Ya, dia menyucikan kita dari segala dosa sehingga dia bisa memperdamaikan kita kepada Bapa. Yang ketiga, dia naik ke surga. Ya, dia utus Roh Kudus kepada kita. Mana ada kepercayaan di luar itu yang demikian? Tidak ada. Ya, jadi di dalam Yesus, keselamatan pasti. Pengikut Kristus, keselamatan itu pasti. Ya, tapi kalau agama Kristen belum tentu jamin keselamatan. Karena agama tidak menjamin keselamatan kita, tetapi pengiringan kita kepada Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saudara, saya memperkenalkan nama saya Stefanus Leong SPH ya. Nama saya bekerja di misi. Saya biasa menginjil di daerah-daerah dimanapun gitu ya. Semua gereja saya masuki ya. Kebenaran saya adalah salah satu dipercayakan jadi regional director di Banten sini ya. Tetapi saya tidak bawa organisasi saya, tapi saya setiap kali saya diutus saya diundang saya datang atas nama pribadi karena saya adalah hamba Tuhan. Saya menginjil dimanapun saya dipanggil, saya selalu datang ke Jawa, ke Bandung, ke Lampung, kemana saja saya datang Tapi terima kasih untuk Bapak Gembala robot ya. Namanya aneh, saya kaget. Namanya robot itu, saya berpikir ternyata benar ya. Kalau Rehobot mungkin ada di Alkitab ya, ini robot ya. Puji Tuhan, tapi apa? Semua kemurahan Tuhan ya. Kita semua umat Tuhan ya, dijanjikan oleh Tuhan adalah sebagai umat pemenang.
kita adalah umat pemenang. Nah, kenapa kok kita umat pemenang? Tadi saya dengar ada sebuah kesaksian, baru kita melahirkan, ya, kita sudah dipanggil sama Tuhan dan begitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, setiap orang yang ikut Tuhan ujung-ujungnya adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi kenapa? Kok tiba-tiba sekarang saya sakit, tiba-tiba saya sekarang dipanggil sama Tuhan, ya? Pemenangnya di mana, ya kan? Itu artinya kita belum sampai di ujungnya, ya. Kita baru berjalan mungkin di setengahnya, mungkin baru seperempatnya, ya. Tetapi janji firman Tuhan adalah ujung-ujungnya adalah kemenangan, ya. Ya. Yang kedua, ya. Puji Tuhan, ya. Ada saya dengar kesaksian pernikahan juga, ya. Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-21, dia panggil kita umat percaya, pergilah jadikan sebuah bangsa muridku, ya. Jadi kata jadikan ini kita memberitakan Injil Tuhan kepada orang yang belum mendengar firman Tuhan. Nah, disitulah, ya, kalau kita melakukan itu, ya, di ayat sebelumnya Tuhan akan memberikan kita kuasa, ya, kalau kita melakukannya, ya. Jadi kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kita tidak ajak mereka, yuk kita masuk Kristen. Oh, tidak begitu, ya. Tidak, kita memperkenalkan Yesus. Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Dia datang ke dunia ini, ya, Isa Al-Masih, binti Maryam orang bilang, ya. Dia turun, ya, dia reinkarnasi ke dunia ini. Tujuannya apa? Dia ingin memberikan pengampunan kepada umat manusia, ya. Nah, itulah makanya Yesus datang ke dunia ini. Dia ingin menyelamatkan semua umat manusia. Kalau dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Ya, orang yang percaya, ya. Kalau nggak percaya, ya nggak bisa. Seperti itu, ya. Puji Tuhan, khotbah saya bukan ini, ya. Saya cuman mau teruskan kesaksian yang tadi. Ya, ini ada hubungannya hari ini dengan firman Tuhan. Ya. Hari ini saya mau bawa tentang takut akan Tuhan. Setiap saya berkunjung ke sebuah gereja, saya selalu nomor satu saya akan bawakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Kan seperti itu. Banyak orang berkata takut akan Tuhan, ya. Bro, Anda takut nggak sama Tuhan? Oh iya, saya takut sama Tuhan. Tapi ujung-ujungnya, nyata-nyatanya kita nggak takut sama Tuhan. Kita melawan Tuhan, ya. Jadi renungan hari ini, sharing hari ini ada hubungannya dengan kelahiran baru, ya, dengan manusia baru, ya, manusia baru yang sudah namanya terdaftar di surga, ya, dia ada kelanjutannya. Ketika kita menerima Yesus, kita sudah diselamatkan, tetapi belum selamat. Maksudnya tahu, ya, maksud saya, ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi belum selamat. Ada proses kehidupan. Bagaimana kalau kelanjutannya saya murtad? Ya, saya murtad, saya melawan Tuhan, melawan firman Tuhan. Ibrani berkata kita akan dibuang di sana, ya, dengan api yang menyala-nyala. Artinya kita tidak selamat. Ya, Tuhan berkata, bukan semua orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, apa? Yang baik, ya, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi ada kelanjutannya. Jadi hubungannya hari ini dengan takut akan Tuhan pas banget. Saya juga nggak tahu kok ada dengar kesaksian seperti itu, ya. Saudara-saudara, kita akan baca apa sih takut akan Tuhan itu. Mengapa saya harus takut akan Tuhan? Kan begitu, ya. Kenapa saya harus takut kepada Tuhan? Alasannya kita takut kepada Tuhan, pertama,
Allah yang kita percaya adalah Tuhan semesta langit dan bumi ini. Dia yang menciptakan alam semesta raya ini. Ya, pertama, dialah yang menciptakan semesta alam raya ini. Ya, kedua, dia yang menciptakan manusia. Ya, Adam dan Hawa, atau pertama, manusia pertama, Tuhan bentuk dari debu tanah, ya, jadilah dia manusia ketika dihembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya. Yang ketiga, dia adalah hakim yang agung. Ya, hakim yang agung itu adalah kalau di dalam Wahyu, ya, firman Tuhan berkata, besar dan kecil semua manusia, ya, akan berhadapan, ya, di hadapan takhta anak domba Allah. Mereka akan dihakimi semuanya. Ya, jadi kita perlu takut, ya. Kita perlu takut dulu sama Tuhan. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi apa sih takut akan Tuhan sebenarnya, ya. Keempat adalah dialah yang memberikan kita kehidupan. Ya, dia yang memberi kita kehidupan. Ya, jadi kalau ada Tuhan mau mengambil hidup kita, ya, itu hak prerogatif Tuhan, ya. Tuhan yang berhak, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya, kata Ayub seperti itu, ya. Kita tidak bisa melarangnya karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, ya. Dia juga Allah yang maha besar, ya. Kalau di dalam Yesaya 66 ayat 1, dia berkata begini, ya, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Saudara-saudara, siapa di sini yang sudah pernah naik pesawat terbang? Ya, saya sudah pernah. Ya, saya sudah pergi ke Manado. Ya, saya sudah pernah naik pesawat ke Korea, ke Australia, ke Jepang. Ya, saya pernah naik pesawat. Tetapi yang kalau saya naik pesawat, saya selalu pilih yang pintu itu bisa kelihatan di kaca itu. Ya, saya mau melihat ada apa di luar gitu. Ya. Jadi yang saya lihat apa? Apakah yang saya lihat itu langit? Tidak. Yang saya lihat itu adalah awan. Ya. Pesawat jalan terus, yang saya lihat adalah awan. Ya. Jadi bukan langit. Ya. Jadi langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ya. Jadi artinya kalau langit itu, ya, itu betapa besarnya, ya. Sekarang manusia sampai sekarang pun, ya, sampai sekarang belum ada yang sampai ke langit. Bahkan pesawat antariksa sekalipun sampai sekarang belum ada yang sampai ke langit. Karena Allah bertakhta di atas langit saja. Baru sampai ke planet Mars katanya, ya. Itu baru sampai ke sana, belum. Jadi betapa besarnya Tuhan itu, manusia belum bisa menjangkaunya, ya. Kita akan terus, ya. Jadi kita melihat, ya, ketika penciptaan Allah terjadi, kita melihat Allah menciptakan di dalam Kejadian, ya, bintang-bintang, ya, lautan, ya, di galaksi sana, ya. Begitu banyak bintang-bintang, ya, yang tidak terhitung banyaknya, yang sudah diketahui oleh manusia, diantaranya adalah Merkurius, ya, Jupiter, Uranus, Pluto, ya, Mars dan sebagainya adalah 9. Nah, dari sekian yang ada yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan, dari mana kita mempercayainya? Kalau itu adalah ciptaan Tuhan. Kita manusia kadang-kadang dia berpikir, ya, saya harus ada bukti, kan begitu. Secara ilmiah saya harus ada bukti kalau ini Tuhan yang menciptakannya. Jadi bagaimana kita melihatnya? Yaitu kita melihatnya adalah dengan iman. Ya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang pertama, iman, ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi 6.000 tahun yang lalu, jadilah, maka terjadilah, semuanya terjadi. Apakah kita melihat? Tidak, kita tidak melihat, tetapi kita percaya dengan iman, ya, bahwa itu adalah Allah yang menciptakannya. Ya. Yang kedua,
Yang berkata siapa? Bahwa itu diciptakan oleh Allah. Yang berkata adalah Alkitab. Alkitab satu kalimat terdiri dari dua kata, ya, al dan kitab. Al itu singkatannya Allah, kitab adalah buku. Jadi Alkitab adalah buku Allah, ya. Jadi buku Allah yang menjelaskan kepada kita bahwa itulah yang diciptakan oleh Allah. Semuanya ada lautan, ada binatang-binatang, ada gunung-gunung, ada dan sebagainya. Nah, ini salah satunya, ya. Nah, terus oke, ya. Terus Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Allah. Ya, jadi Alkitab tidak selalu ucuk-ucuk langsung ada ditulis orang sembarangan, ya. Ya, itu orang yang diilhami oleh Roh Allah baru mereka menulis. Jadi artinya Allah sendiri yang menulis itu Alkitab. Makanya tidak diragukan lagi kita mempercayainya. Jadi Alkitab itu adalah ya dan amin. Bahkan Yesus sendiri berkata, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, dan percaya juga kepadaku. Ya, jangan nggak percaya, kata Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 1, dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ini Yesus sendiri yang berkata, ya. Jadi kita nggak perlu ragu lagi, ya. Jadi, ya, mengapa saya harus takut kepada Tuhan? Kan gitu. Ya, karena dia begitu besar itu tadi yang telah kita dengar, ya, makanya kita harus takut akan Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 25 ayat 14. Ya, Mazmur berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Kata bergaul itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bersahabat, ya. Tuhan bersahabat, ya. Bersahabat, Tuhan berteman dengan kita jikalau kita takut kepada Tuhan. Kalau kita mau, ya, Tuhan dekat dengan kita, kita mau supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, ya. Ini Mazmur berkata, ya, kita harus takut kepada Tuhan. Ada banyak saat-saat sekarang orang, ya, dia berkata takut kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tidak takut sama Tuhan. Ini masalah, ya. Nanti saya akan saksikan sedikit mengenai pribadi saya, ya. Nah, kita terus dulu firman Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Ya. Ini sahabat lagi. Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apa perintah Tuhan kepada kita? Ya, di dalam firman-Nya. Ya. Jadi kita harus taat. Ya, ketika kita baca firman Tuhan katakan A, ya kita ikut A. Tuhan katakan B, ya kita ikut B. Ya, jadi kita tidak pernah melawan perkataan firman Tuhan. Artinya kita nurut, gitu ya. Paulus berkata, ya, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Tidak ada, ya, tidak ada. Kalau Tuhan berpihak kepada kita. Artinya Tuhan berpihak kepada kita di sini adalah asalkan kita mau melakukan perintahnya, kan seperti itu, ya. Karena kita takut kepada Tuhan, ya, artinya kita mau ikut kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan tidak melakukan pelanggaran firman Tuhan. Kita lihat lagi dalam Keluaran 33 ayat 11, ya. Musa itu, ya, dia dapat berbicara sama Tuhan muka dengan muka.
ya, bahkan dikatakan seperti seorang berhadapan, seperti seorang teman gitu. Musa berbicara sama Tuhan seperti seorang teman, berhadapan muka dengan muka, ya. Bayangkan, ini orang-orang yang takut sama Tuhan. Kita mau ambil garis merahnya nih ya. Kita mau ambil garis merahnya dulu, ya. Oleh sebab itu, ya, Musa dia sampaikan semua yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, agar semua bangsa Israel itu dia taat, patuh kepada Tuhan, ya. Segala perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, ketentuan-ketentuan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, semuanya harus diikuti, harus ditaati. Mulai dari kakek kita, nenek kita, orang tua kita, ibu kita, anak kita, cucu kita, semuanya itu yang Tuhan mau, supaya kita taat kepada Tuhan. Karena itulah di setiap gereja kan ada itu yang namanya persekutuan doa, ya. Tujuannya supaya semua kita takut akan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu ada sebuah rahasia besar di sini. Ketika kita mau melakukan takut akan Tuhan, ada sesuatu hal mujizat yang tinggal kita ambil saja, ya. Tinggal kita ambil dan tidak perlu ragu-ragu. Pasti kita akan mendapatkannya. Kesaksian sedikit, ya. Ini sampai jam berapa Pak Kembang? Enggak itu ya. Biasa 40 menit apa? 40 ya. Ya. Saya pernah di mana itu, Pak udah sampai waktunya, baru 1/4 soalnya ya. Nah, gitu. Saya mau kesaksian. Siapa saya ini kok kelihatannya pakai baju kayak gini ya, kok kelihatannya kok ganteng gitu kan ya. Ya. Saya itu sebetulnya orang yang nggak berharga ya. Saya adalah keturunan orang tua saya, papa saya orang China, saya dari Bangka ya. Kami di Lampung itu orang tua saya itu seorang dukun, bikin kelenteng besar gitu. Jadi dia bisa kemasukan gitu ya. Ya, pewarisnya juga saya juga penyembah berhala dulunya ya. Nah gitu. Jadi ketika saya udah percaya sama Tuhan, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Jadi saya takut sama Tuhan. Ya, saya tahu Tuhan itu selalu ada untuk saya gitu. Ada, saya takut. Kalau saya mau bikin ini ada Tuhan, saya nggak berani, saya mundur. Ya. Pokoknya yang namanya dosa, pokoknya saya tolak deh. Saya nggak mau gitu ya. Nah ini nanti dulu itu ya. Ini saya penyembah berhala ya, okkultisme ya. Biasanya kalau jago saya ke Tanjung Kait ya, saya wamiain orang ya. Kalau ada orang datang ke Grogol itu saya buatin jimat ya. Jimat kalau mau dagang supaya laku ya. Tapi jadi dukun ini saya mau kasih tahu itu adalah sebuah kepalsuan semuanya. Bohong. Ya, itu jadi Tuhan. Jadi saya dulunya seorang pembohong, saya kasih tahu. Sebelum saya ikut Tuhan Yesus, ya, jadi pembohong. Setan itu pembohong, ya. Karena kita berguru sama setan, saya juga ikut pembohong. Bayangkan, ada seorang Medan ya, dia punya toko jual ciki, sepi. Depannya itu rame, langganan ke sana semua. Dia datang sama saya. Gimana ini solusinya? Ya oke, nggak usah takut saya bilang, ya. Kamu tenang saja. Saya mau bikin mau bikin jimat sama dia ceritanya. Tapi menyan saya udah habis. Waduh ini pakai apa nih ya kan? Namanya juga setan ya. Saya pergi ke belakang, di sebelah belakang ada WC. Saya ambil itu tanah, saya gumpel gitu. Saya taruh di depan orangnya saya begini. Ya, dah ini bawa pulang ya. Taruh di atas tokomu. Dia taruh di atas tokomu. Ya. Apa yang terjadi setelah seminggu kemudian? Dia datang sama saya, Pak, terima kasih ya. Seorang toko saya ramai banget katanya. Tuh, bayangin, ya, bayangin. Apakah saya sakti? Enggak, orang saya bohongin loh. Saya bohongin. Setelah saya mengenal kebenaran firman Tuhan, wah ini luar biasa. Rupanya iblis itu dia mau sekali caplok 2 jiwa, ya. Saya mau dicaplok ya. Kalau saya bikin begitu, dia bikin mujizat supaya iya jadi, wah saya bangga, tambah sombong kan gitu. Kedua, orang yang terima juga tambah percaya.
sama okultisme itu ya, akhirnya mereka percaya gitu ya. Nah inilah ya kelakuan saya yang tidak baik ketika saya belum percaya Tuhan Yesus ya. Saya melakukan, saya di Jepang sana saya sembah itu gohonson, segala patung apa namanya saya sembah semua karena saya tidak tahu kebenaran ya. Setelah saya tahu kebenaran baru saya takut akan Tuhan. Apa yang terjadi ketika saya takut akan Tuhan? Saya setiap kehidupan yang berhubungan dengan dosa itu saya tolak, saya tidak mau. Saya taat ya, taat dalam segala hal ya. Taat firman Tuhan termasuk taat yang seperti ini ya. Ini saya taat. Saya tidak punya uang ya. Saya memberi, saya takut dilihat gembala, dilihat pengerja karena saya berinya sedikit, hanya Rp1.000, nggak banyak karena memang saya nggak punya uang ya. Saya lihat orang belum datang, pagi-pagi saya datang, saya masukin Rp1.000 di sini ya. Jadi saya taat gitu. Apa yang terjadi? Taat, saudara-saudara, ketika kita taat, kita diberkati luar biasa sama Tuhan ya. Saya pernah berdoa, Tuhan, sekarang saya usaha ada material juga, saya ada material, saya buka praktek pengobatan juga, pengobatan itu herbal ya. Jadi bukan dukun ya, bukan dukun lagi, dukun udah nggak ada ya. Kita percaya sama Tuhan Yesus, sudah tidak percaya sama dukun, roh-roh jahat sudah tidak percaya ya. Nah, jadi saya pernah berdoa begini, Tuhan, ini gagang sepi, saya minta besok tangki saya 2, saya minta kasur saya 40, saya minta pasir saya 6 kol, saya minta ini, saya udah catat, saya minta malam. Tapi aneh yang terjadi apa? Besok yang beli itu, pagi-pagi orang datang, Pak, saya beli tangki, kaget saya beli kayu, kaget saya. Nah, justru yang saya minta itu langsung pagi-pagi orang sudah beli. Nah, terus berpikir ini ya kan, itu mah kebenaran ya. Minta lagi nanti malam, pengen tahu kan, minta lagi. Besok terjadi lagi seperti itu ya. Jadi berulang sampai 9 kali ya. Sampai 9 kali saya minta itu, saya mintanya nggak tanggung-tanggung. Tuhan, datangkan pembeli dari utara, selatan, barat, timur, barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, belanja di toko saya. Serakah banget. Tapi saudara, cuma ngomong begitu aja. Tapi apa yang terjadi? Benar-benar terjadi. Saya dari Legok, dari Karawaci, dari mana-mana, loh kok datang belanja sama saya? Banyak. Saya kewalahan. Dari situ saya bisa marah-marah, marahin karyawan, marah semuanya, kirimin nggak terkirim. Ya. Sejak sampai 9 kali saya minta, sekarang saya tidak pernah minta-minta lagi. Ya. Karena saya tahu, kalau saya taat kepada firman Tuhan, itu berkat Tuhan akan mengikuti. Dan begitu ya. Jadi saya nggak minta lagi sekarang. Ya. Jadi yang saya minta adalah sekarang kalau berdoa, saya minta Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Ya, mereka melayani, yang sakit sembuhkan, paling begitu aja. Yang susah, ya, tolong mereka. Paling saya hanya berdoa seperti itu, tidak minta lagi. Nah, akibat apa? Akibat kita kalau mau takut kepada Tuhan. Dan takut kepada Tuhan di sini banyak sekali. Nanti kita akan melihat lebih jauh ya. Mungkin setengah jam ke belakang nanti ya. Takut kepada Tuhan itu ya dasarnya adalah sebuah pengakuan dari hati kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus, yang tabiatnya, sifatnya